بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Allahumma arhamna bil Quran. Jika datang kepadamu Muhammad orang-orang munafik yang bersaksi, mereka mengatakan kami bersaksi sungguh engkau adalah Rasulullah dan Allah tahu bahwa engkau adalah Rasulnya dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, sebagai excuse, alasan, dan mereka selalu mencoba menghalang-halangi jalan Allah. Dan sungguh amat buruk atas apa yang pernah mereka lakukan dulunya. Dan itu karena mereka dulunya beriman, lalu mereka kafir, hingga dikunci mati hati mereka, namun mereka tidak menyadari. Ya Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 1-4 masih bercerita tentang orang munafik yang begitu hebat dalam retorika, hebat dalam debat, dan tapi mereka menggunakan kehebatan mereka untuk memperdaya orang-orang supaya tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan buruk perbuatan mereka kepada Allah, amat buruk perbuatan mereka. Bagaimana buruknya? Karena mereka dulunya beriman kepada Allah, lalu mereka kafir. Hati mereka dikunci, mereka tidak ngerti, mereka nggak sadar. Mereka yakin mereka itu masih beriman, tapi rupanya nggak sadar, mereka nggak sadari mereka disamakan dengan orang-orang kafir. Tanpa mereka sadari, hati mereka Allah kunci. Tanpa mereka sadari, omongannya dusta terus. Tanpa mereka sadari, janji-janji mereka juga senantiasa dipungkiri, nggak bisa mereka wujudkan. Dan tanpa mereka sadari, mereka hilang amanah. Jadi tidak mampu bisa melakukan amanah. Kenapa? Karena hati sudah terkunci. Bunda, kalau pengen tahu bagaimana dahsyatnya orang munafik, di awal surah Al-Baqarah, Allah cerita tentang orang kafir cuma 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Ayat 6, 7 Allah cerita orang kafir cuma 2 ayat. Tapi pengen tahu nggak tentang orang munafik? Orang munafik diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Ribet dah orang munafik nih. Jadi disiksanya sama Allah Subhanahu wa taala susah, panjang, karena mereka paling ngerasa benar sendiri. Mereka pandai beretorika. Mereka bilang jangan merusak di muka bumi, padahal mereka yang merusak. Orang-orang munafik. Kalau melihat orang-orang beriman, mereka ngakunya orang beriman. Tapi kalau mereka kembali ke kelompoknya, maka mereka ngeledek-ngeledekin orang beriman. Dan di antara 13 ayat, mulai ayat 8 sampai ayat 20, Allah cerita tentang azab yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Ada
ayat yang ayah bunda semuanya hafal. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun. Mereka tuli, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yarji'un, dan gak bakal bisa kembali. Kata Allah. Jadi orang munafik tuh Allah ceritain tentang murkanya Allah dan azabnya panjang banget. Orang kafir cuma 2 ayat, orang munafik sampai dikasih sama Allah Subhanahu wa taala 13 ayat. Dari mulai ayat 8 sampai ayat 20, 13 ayat. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Nanti cari surah An-Nisa, ada surah Al-Maidah. Orang munafik itu yukhadi'un Allah. Mereka mengira menipu Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah yang memperdaya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholatnya malas. Yura'unan nas. Mereka ria, pamer, flexing. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kalau diajak ibadah, beratnya, susahnya. Tapi kalau urusan dunia, apa berangkat dia. Muzabzabina. Mereka kayak orang bingung. La ilaha ula wa la ilaha ula. Dikatakan kaum muslimin kagak, dikatakan musuh orang kafir juga kagak. Nah, baca tuh ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang-orang munafik. Dan mereka nggak ngerti bahwa mereka sudah digolongkan sama Allah termasuk orang-orang kafir. Nanti di ayat cerita orang munafik, di ayat surat Al-Baqarah itu setelah summum bukmun umyun fahum la yarji'un, tiba-tiba Allah mengatakan wallahu muhitum bil kafirin. Itu azab Allah kepung buat orang-orang kafir. Padahal konteksnya lagi bicara tentang orang-orang munafik. Tapi rupanya tanpa mereka sadari, Allah sudah gabungkan orang munafik itu bersama orang-orang kafir. Nanti ada kalimat Allahu muhitum bil kafirin. Allah kepung. Allah kumpulkan orang-orang kafir. Padahal Allah lagi cerita tentang orang-orang munafik dan azab yang Allah sampaikan pada mereka. Nah, ini yang disebut mereka nggak ngerti. Yannahum qaumun la yafqahun. Wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Dikunci hati mereka. Mereka kira masih ada iman. Mereka kira mereka masih termasuk golongan muslimin, tapi enggak. Mereka udah nggak tahu bahwa Allah golongkan mereka bersama orang kafir. Dan ayah bunda, karenanya jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, jemaah kita, masyarakat kita, saudara-saudari kita. Semuanya dari bahaya kemunafikan. Jaga. Jangan biasakan berbohong. Karena itu sebab kemunafikan. Nanti kalau berbohong, nanti dia bakal terus berbohong. Dan dia ditulis sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Kata Rasulullah, iyyakum wal kazib. Hati-hati sama dusta. Wa inna rajulan la yahra katiba. Dan orang yang senantiasa suka berdusta, yuktabu indallahi kadzdzaba. Maka dia akan ditulis di catatan Allah sebagai orang pendusta besar. Hati-hati dusta, ayah bunda. Ajarkan kepada anak, kepada cucu, jangan suka berdusta. Meski sekecil apapun. Meski sekecil apapun. Karena dusta sifatnya orang munafik. Terus-terusan berdusta nanti akan menjadi di sisi Allah ditulis sebagai kadzdzab, pendusta. Dan kita tahu
Orang munafik itu kalau bicara suka dusta. Tepati janji, karena orang munafik itu tidak menepati janji. Beritahukan, sampaikan kepada keluarga kita untuk sekuat mungkin menepati janji. Sebab Allah adalah zat yang mengajarkan kita untuk menepati janji. Waman awfa bi ahdihi min Allah. Siapa yang lebih hebat menepati janji dibanding Allah? Surah At-Taubah ayat 111. Mudah dihafal. 9111. Allah maha menepati janji, dan Allah suka orang yang menepati janji. Hanya orang-orang munafik yang tidak menepati janji, berupaya untuk tepati janji. Dan dalam Al-Quran, sifat Allah diulang-ulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sering dengarkan ayah bunda kalimat itu dalam Al-Quran. Allah itu tidak akan pernah ingkar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Cari itu ayat tentang innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan orang-orang munafik mengingkari janji mereka. Dan upayakan kalau dikasih amanah, jaga sebaik-baiknya amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Cari ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada mereka yang berhak. Jadi orang-orang beriman tuh dititipin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah hebat. Maka jangan hianati amanah. Dan kita sudah melihat nih betapa dalam hidup kita ini sakit benar kalau amanah kita dihianati. Suara yang kita titipkan kepada para pemimpin kalau dihianati itu, Masya Allah, sakitnya. Dan nggak cuma manusia, Allah bahkan alam semesta itu marah kalau amanah itu tidak ditunaikan. Di penghujung surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semua mereka nggak mau. Fa'abaina ayyahmilnah. Mereka nggak mau, nggak kuat mengemban amanah. Wa hamalal insan. Fa'abaina ayyahmilnah wa asfaqna minha. Mereka semua alam yang gede-gede nggak mau, nggak sanggup menerima amanah, dan mereka takut. Tapi manusia yang terima amanah. Innahu kana zaluman jahula. Dan tapi sayang banyak orang di antara manusia yang terima amanah itu zalim, jahul. Mereka itu bodoh. Karena itu, kalau kita orang beriman dititipin amanah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga sebaik-baiknya. Amanah dalam bentuk harta misalnya, amanah dalam bentuk ilmu, amanah dalam bentuk kekuasaan, amanah dalam bentuk apapun juga. Jaga. Nah, ini sifat-sifat munafik yang kita ini diminta sama Allah jaga. Kalau orang munafik ngomong dusta, kita nggak boleh dusta. Kalau orang munafik itu berjanji ingkar, kita harus tepati janji. Orang munafik itu menyia-nyiakan amanah, bahkan berkhianat, kita ini menjaganya. Dan orang-orang yang beriman dan menjaga amanah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong. Mana buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong? Nah, itu salah satu di antara doa yang mustajab itu adalah imamun adil. Orang soleh yang menjadi pemimpin dan dia berlaku adil, amanah, doanya mustajab. Doanya Allah kabulkan, nggak pakai lama. Maka periksa nih, pemimpin kita siapa nih? Jadi imam yang adil, yang soleh, bertakwa adil. Kalau dia bertakwa adil, dia doa, insya Allah, Allah tolongin. Pasti Allah kabulkan.
nggak mungkin Allah tolak. Salah suda'awat la turad, 3 macam doa yang tidak mungkin Allah tolak. Salah satunya adalah imam adil. Orang soleh, bertakwa, amanah, jadi pemimpin, juga nanti akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Orang pertama yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat. 7 golongan. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, semua orang panik. Yang pertama adalah orang soleh, bertakwa, jadi pemimpin, amanah, dan adil. Dan karenanya, kalau ada orang soleh, bertakwa, dan kemudian punya kapabilitas untuk pimpin. Karena insya Allah akan membawa kebaikan dunia akhirat. Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya, untuk bangsanya. Dan orang-orang soleh, orang-orang bertakwa juga harus bantu dia untuk jadi pemimpin. Ciri-ciri pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak meminta kekuasaan, mereka yang tidak mencari jabatan. Dan ini semakin langka, semakin langka, semakin langka. Balik ayah bunda. Jadi hati-hati kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kunci hati kita tanpa kita sadari. Karena mereka itu aman, zalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Dikunci sama Allah hatinya, hingga mereka nggak bisa bedain minuman yang halal dengan khamar, nggak bisa bedain. Nafkah yang halal dengan haram nggak bisa bedain. Kemarin saya baca artikel, ada seseorang yang kenal lama banget sama koruptor yang baru ditangkap oleh KPK kemarin. Bulan itu saya kenal orang yang pintar banget. Beliau itu dulu adalah stafnya Pak Gita Wirjawan. Dan Masya Allah, beliau kemudian jadi dirut di sini, dirut di sana, segala macam. Pintar, kaya raya, cerdas, kurang apa. Dan setiap kali pindah, saya selalu mengucapkan selamat kepada beliau. Dan beliau juga orangnya ramah. Beliau jawab. Tapi begitu kemarin lihat rumahnya, semuanya digondol sama KPK, mobil-mobilnya, motor-motor mewahnya, semuanya. Saya ngerasa dihianati. Percuma pinternya, kebaikannya, kekayaannya, percuma. Rupanya hianat. Nggak sadar tuh ayah bunda. Nggak bisa ngebedain nafkah halal dengan nafkah haram. Nggak sadar. Kepintarannya nggak bisa ngebedain. Mana yang benar, mana yang salah, nggak bisa ngebedain. Hati-hati ayah bunda. Dikunci sama Allah. Kita nggak tahu. Kanan sama kiri nggak tahu. Depan belakang nggak tahu. Ayah bunda, kalau kalau waras, Uspo mau nanya nih. Nyimpen duit tuh di mana kira-kira? Nyimpen duit ya di tas Uspo, di dompet, di lemari, di mana lagi sebut ayah bunda. Di bank, di rekening. Nah, itu nyimpen duit yang benar. Tapi kalau orang nggak waras, nah, Bunda Nur Latifah, jaksa, orang KPK tahu tuh, orang nggak waras di atap naruhnya, di toilet naruhnya, di ember, nggak waras itu. Jadi orang yang Di tembok, Usbob. nah di tembok tuh Bunda Nur Latifah ngejelasin lagi tuh, nggak waras. Jadi mereka nggak ngerti tuh kanan kiri depan belakang nggak ngerti. Kenapa? Dikunci sama Allah. Dikunci. Dan hati-hati ayah bunda, masih sholat, masih ikutan sholat Jumat. Terus Bob suka sering banget tuh ngisi khutbah Jumat di kementerian, di instansi dan pemerintah. Dan Uspo masih ingat banget betapa banyak pejabat-pejabat yang kami sudah khutbah, sudah lama datangnya
di ujung-ujung. Levelnya menteri, wakil menteri, segala macam. Tapi Masya Allah, minta disiapin tuh sejadahnya khusus. Sholat masih sholat. Dan usul masih tahu, masih ingat banget. Ditangkap KPK, ditangkap jaksa. Insya Allah, nggak ngerti. Sholatnya mungkin karena nggak enak aja sama karyawan. Masa nggak sholat Jumat? Jadi, Allah sampaikan kepada ayah bunda. Kalau Allah kunci, hati nggak tahu lagi. Mana istri yang sah, mana zina, nggak ngerti. Mereka nggak tahu lagi. Mana nafkah yang halal dan haram, nggak tahu lagi. Kanan, kiri, depan, belakang, nggak tahu lagi. Jadi, udah nggak waras. Kenapa? Karena sumum, bukmun, umyun. Allah bikin tuli, Allah bikin buta, Allah bikin bisu. Kaum layar yarjiun. Mereka nggak balik lagi. Mereka nggak bisa kembali. Bingung, ayah bunda. Hati-hati. Kalau Allah kunci. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Dan orang-orang yang kita cintai dari munafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, wabarakatuh. Gus Bob. Gus Bob, Kalau sehat khairan selalu. kasih